udah sih nggak usah ngomongin mau jurusan apa, nanti juga kerjanya nggak sesuai. Itu guru loh yang ngomong. Halo penonton, nah kembali lagi dengan program kita Dekan Dekati Jurusan. Nah pada kesempatan kali ini kita kedatangan single female, single ladies. Ya, jadi gue mau nanya-nanya sama dia lah tentang jurusan dia, kuliahnya, kehidupan lu, bahkan lu asalnya dari mana dan segala macamnya lah. Nah mungkin langsung aja ya, dia ini namanya siapa, kenalan dulu boleh gitu. Oke, nama gue perlu dikenalin? Perlu. Oh perlu banget ya. Nama gue Maulidia Agustina. Jurusan nih? Panggilan. Oh panggilan, bisa Maul, bisa Lydia, tapi biasanya dipanggil Maul. Biasanya Maul. Biasanya dipanggil Maul. Kalau jurusan? Asal dulu gitu. Asal itu bingung sih sebenarnya. Kebanyakan ya. Awal kalau lahirnya di Banda Aceh. Lahirnya di Banda Aceh, tinggalnya di Medan. Jadi bingung juga. Sukunya malah beda lagi. Sukunya Jawa bukan Batak. Jadi tapi ada darah Batak? Ada dong. Jadi pejabat percampuran Jawa. Ya, Oke. Benar. Nah, lu lahir di Aceh, tinggal di Medan, kuliah di Lampung. Ya. Oke. Kalau jurusan di Lampung? Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Keren gak? Leuga. Ilmu Ilmu Administrasi Negara di Unila. Oke, di Unila Ilmu Administrasi Negara. Nah, gue mau nanya-nanya nih ya tentang yang mungkin lu belum dengar pertanyaannya, mungkin juga lu udah denger pertanyaan dari video-video sebelumnya. Nah, lu dulu di administrasi negara lulusnya jalur apa? Gua jalur SNPTN. Kalau sekarang masih sama nggak sih? SNMPTN masih sama. Masih. Iya, gue jalur undangan. Yang lu tahu dari administrasi negara dulu itu apa? Kalau ngomong yang gue tahu, gue malah nggak tahu itu apa ilmu administrasi negara. Terus awalnya tuh kayak, aduh, mau ngambil jurusan apa nih gitu ya? Administrasi niaga. Tadinya mau niaga, cuman bisnis kan? Ya bisnis. Terus mikir kayaknya lebih keren negara nih. Cuman faktor keren doang. Kayaknya keren nih negara. Yaudah ngambil negara, gitu doang. Nggak tahu. Itu pilihan kedua. Pertamanya? Pertamanya akuntansi. Oke, di Unimed. Medan. Ya. Oke. Keterimanya nomor 2. Nomor 2. Oke, administrasi negara SNMPTN. Nah, setelah lu tahu administrasi negara di dalamnya, itu bahasa apa sih sebenarnya? Setelah gue tahu dan gue itu kaget apa ya? Sebenarnya hampir sama, nggak jauh-jauh beda. Cuman kan karena kita mikirnya administrasi negara, gue ngomongin apa, pokoknya kayak tentang negara, semua tentang negara. Cuman ya ternyata otak gue nggak sanggup karena emang pikiran gue tadinya emang bukan niat kuliah ya, kuliah juga kayak rezeki lah istilahnya. Jadi kayak wow, oh kayak gini, ya kaget aja. Semua ngomongin negara, otonomi daerah, ya gitu deh. Oke, jadi ngomongin negara, ngomongin otonomi daerah. Terus perbedaan negara, administrasi negara sama pemerintahan. Gue pemerintahan nih, tapi gue nggak mau ngomong. Gue seperti orang polos lah ya, seperti bayi gitu kan. Gue yang baru lahir istilahnya. Apa perbedaan antara pemerintahan dan negara, administrasi negara dan ilmu pemerintahan? Ini menurut gue aja ya. Kalau salah lu perbaikin deh. Ya nanti dia ada lah. Kalau menurut gue, kalau ilmu pemerintahan itu lebih kayak berfokus sama strukturnya bukan sih? Iya gak sih? Terus kayak hubungan-hubungan lembaganya gitu kan. Terus kalau menurut gue, kalau administrasi negara itu lebih kayak pengimplementasiannya, menjalankan kebijakan-kebijakan. Karena di negara sendiri kita ngomongin kebijakan. Kita kayak mana cara memformulasikan kebijakan dari awal sampai akhir gitu. Dari formulasi terus ke proses perjalannya, terus pengimplementasiannya, terus evaluasinya. Jadi kita itu yang menjalankan kebijakannya gitu. Berarti nggak ada politik di situ ya? Kalau ngomongin politik pasti ada, karena dulu di awal itu semester 2 atau semester 3 itu ada ilmu politik. Kita belajar juga ilmu politik. Iya. Kalau sosial menurut gue pasti ada politik dong. Karena kita udah masuk ke sosial. Pasti mau nggak mau kita pasti bahas politik, ya nggak sih? Kalau bedanya ilmu administrasi negara sama administrasi bisnis, apaan? Kalau menurut gue itu jauh banget bedanya. Kalau bisnis itu lebih kayak ngitung gitu nggak sih? Dan gue pernah dengar pepatah itu kalau administrasi bisnis itu kayak ekonominya
FISIP, ya bener ya kan? Nah dia tuh lebih kayak ke ekonomi sih, cuman ya menurut gue ya beda, kita ngomongin negara, dia ngomongin ekonomi ya gitu. Kewirausahaan Iya gitu benar, jadi ya pasti beda banget. Bahkan sama sosiologi juga tuh beda banget kan. Nah juga ya. Ya oleh dong. Terus sebenarnya kan ini administrasi negara nih ya, secara ini gitu loh. Nah pertanyaan gue lagi, tadi kan lu nggak tahu apa-apa nih tentang administrasi negara, nyatanya begitu. Kalau yang diharapin oleh jurusan lu nih, jadi kan pasti kan ada goals nih. Jadi contoh misal di jurusan FKIP atau Fakultas Keguruan, gue adalah mencetak pendidik atau guru yang kompeten di bidangnya gitu misalnya. Kalau administrasi negara, goalsnya sebenarnya mahasiswa dan alumni ini apa? Kalau goalsnya setelah keluar dari ilmu administrasi negara, ya benar. Setelah keluar, itu keluar beda ya. Ya setelah lulus. Kalau pastinya ya kayak mau jadi anggota DPR ya nggak sih? Sekda, karena kan kita ngomongin kebijakan, pasti jadi itu. Cuman ya itu dari yang aku lihat, dari yang gue lihat itu jauh banget dari yang begitu-begitu. Bahkan alumni itu banyak yang kerja di bank, banyak yang jadi sales Honda, you know. Bahkan gua sendiri ya sekarang gue cuma jadi penyanyi, walaupun ya kan, tapi kan emang baru lulus banget ya kemarin, dan gue sekarang cuma jadi penyanyi. Sebenarnya gue mau nanti lah, lu udah ngomong duluan. Oh gitu, ya maksudnya ngebandingin aja. Jadi kayak emang jauh banget orang, jangankan jurusan, orang tua aja ngiranya anak gua administrasi negara nih bakal jadi apa sih, diploma negara gitu kan, sekretaris daerah gitu. Ujungnya nothing gitu loh. Nah memang kan ini kan agak unik sebenarnya ya. Contoh lagi CPNS tahun lalu nih, CPNS kan banyak tuh heboh PNS tahun ini juga kemarin. Nah itu memang kan formasi untuk administrasi negara, formasi untuk ilmu pemerintahan, ini ternyata nggak sebanyak yang kita pikirkan kan? Bener banget. Nah, tanggapan lu dengan itu gimana? Apa sih? Dan bahkan gini deh, bahkan di pemerintahan daerah itu bebas tau jurusannya kan? Enggak. Bahkan ada di peraturan itu bebas tuh, nggak peduli lu jurusan apa yang di situ. Ada lu mau lu hukum, sosiologi, ADM negara, bisnis, bahkan akuntansi masuk aja bisa di formasi itu. Tanggapan lu gimana? Menurut gue sih, kalau menurut gue ya, nggak tahu nih kalau yang nonton, salah nih apa sih nih orang gitu. Namanya juga pandangan orang kan beda-beda ya. Menurut gue harusnya pemerintah itu lebih menempatkan orang-orang yang mengerti dengan itu. Kita lo kuliah di ilmu administrasi negara, lu ilmu pemerintahan, kita kan pasti tahu di dalam kuliah kan udah diajarin begini. Jadi kita udah tahu prosesnya. Kalau misalnya lu pertanian nih, tiba-tiba lu jadi DPR, ya mungkin bisa, mungkin di bidang tertentu kali ya. Nggak, tapi kan kita kan lebih berfokus ke negara, kita lebih mengerti gitu loh menurut gua. Karena kalau kita ngomongin DPR lagi hot news banget nih. Iya benar juga. Kita geser dulu ya. Iya ngeri juga gua. Kita di lain waktu kita ngomongnya. Nah, kalau di administrasi negara ada nggak sih kayak KKN, PPL, internship atau magang kayak gitu? Ada nggak? Kalau di angkatan gua, angkatan 2015 ya, kita itu cuma ada KKN. KKN. Kalau untuk PPL atau magang ada mulai di angkatan 2016. Oh, tingkat lu pas. Kalau gue cuma field trip doang yang ke kementerian, jalan seminggu gitu. Jadi kita kita buat kuliah umum gitu sama kementerian kayak gitu dulu sebelum pandemi ya. Jadi kunjungan aja. Kita kunjungan aja. Kalau KKN lu kayak mana? KKN. Jadi ngomong kayak mananya gimana dulu? Jadi ya lu KKN lah, pasti yang publik udah tahu bahwa KKN kan itu ke desa, pengabdian ke masyarakat. Nah, ilmu yang memang lu dari administrasi negara yang lu terapkan di KKN lu gimana programnya? Kalau gua kan negara ya, gue sih lebih ke kantor desa. Lebih kantor desa. Cuman namanya KKN ya kita kan belajar untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Enggak cuman berpatokan di kantor desanya, tetap ke masyarakatnya. Ya tetap ya gitu aja sih. Gimana sih ngomongnya, gue juga agak gimana gitu. Cuman ya gue berfokusnya di kantor desa emang waktu KKN itu. Nah, kalau momen nih, gue mau bicara momen yang paling gak lu lupa atau mata kuliah yang paling lu favoritin, yang paling membekas lah gitulah ya. Jadi mata kuliah apa nih yang lu masih inget deh di kampus administrasi negara ini, membahasnya tentang mata kuliah itu apa aja? Ini penting nih soalnya kan
saya rasa banyak adik-adik yang pengen. Jadi banyak nih ya. Jadi kita kan awalnya bikin video di sini. Video tentang gimana kalau kita review jurusan. Banyak banget komennya. Mau, setuju banget, administrasi negara, manajemen, bahasa Inggris dan semuanya. Kita akan buat itu semuanya. Nah, administrasi ini banyak. Jadi perkuliahannya bahas jurusannya apa ini? Kalau gua kuliahnya banyak ya. Kalau mata kuliah diomongin mata kuliah banyak. Dari yang dasar sampai yang emang kebijakan gitu. Ada yang otonomi daerah, keuangan negara, itu kita bahas semua. Cuman kalau yang gua favoritin ya sampai itu ke skripsi juga itu jadi teori yang paling gue ini. Implementasi strategi. Implementasi strategi, baik itu kebijakan ataupun iya, jadi kita lebih tahu ternyata strategi harus begini. Jadi ternyata sebelum mengimplementasi kita harus tahu strateginya gimana biar ini berjalan sesuai dengan apa sih sesuai dengan role. Yang role gitu. Bahkan sampai ke evaluasi. Iya. Gue lebih ke implementasi strategi. Gue lebih jatuh cinta makanya sampai skripsi gue tentang itu gitu. Skripsi lu susah nggak? Ya namanya. Berapa lama deh lu ngerjainnya? Tuh. Kalau kita kan harusnya 4 tahun ya. Gue terlalu cinta dengan kampus gue dong. 5 tahun dong. Jadi ini bukan cinta ya. Bukan cinta. Tapi ya begitulah kehidupan. Pilihan. Kalau misalnya ya kita nggak tahu ya, kita berencana untuk nanti gue kuliah selesai 3,5 tahun biar mau gue bangga gitu ya. Nggak taunya 5 tahun, kita nggak tahu pas ngerjainnya kayak mana. Adalah pokoknya kalau nanti teman-teman pada kuliah pasti paham deh biar tahu sedikit nah satu hal lagi yang memang menjadi keanehan lu ini menurut gue. Lu sekarang singer, lu administrasi negara, lu jauh-jauh dari Medan. Menurut lu salah jurusan nggak? Ya salah jurusan sih iya. Harusnya lu di mana? Gue harusnya ya di kesenian dong. Seni. Ya harusnya. Tapi lu terjun di sini udah. Iya, cuman dulu gue tuh berpikir kayak gini. Gue bisa nyanyi nih. Gue punya karena gue nyanyi juga dari dulu SMA ya di kampung halaman. Gue mikir gue bisa nyanyi. Kalau gue masuk ke seni udah biasa, anak seni mah bisa nyanyi semua, ya gak sih? Ya udah gue mikir, ya udah gue ke jurusan lain lagi. Tapi ya intinya ya tetap aja ya gue salah jurusan, bener gak sih? Tetap aja, namanya salah jurusan ya. Harusnya kan gue sesuai dengan gelar gue yang sekarang dong. Maulidia Agustina SAP cuy. Kerjanya apa? Singer. Apa hubungannya guys? Nah kayak gitu nih. Terus menurut lo dari angkatan lo aja deh 2015 atau sebelumnya 2014, berapa banyak orang yang udah lulus dari administrasi negara yang administrasi negara nih? Misalnya 100% ya. Jadi dari 100% ini berapa persen dari mereka yang kerjanya, jobnya sekarang nggak sesuai dan sesuai? Yang nggak sesuai? Dan jadi yang nggak sesuai ini berapa persen, yang sesuai berapa persen? Ayo lo, mikir lagi lo kan? Gue nggak mikir, cuman gue lupa gitu. Kalau yang sesuai, menurut gue paling perbandingan ya. Yang sesuai paling kayaknya 30% ya. Maybe, nggak tahu ya, karena kan gue nggak tahu dia orang di mana. Cuman kebanyakan di bank, kebanyakan ada yang kerja di pemerintahan, cuma beberapa doang. Makanya kata gue mungkin 30/70 kali ya. 30/70. Kemungkinan, nggak tahu kalau salah nanti mungkin bisa diperbaiki dengan teman-teman yang nonton. Memang begitu datanya. Jadi data dari Kompas, data dari Detik, data dari beberapa sumber bahwa 30% dan 70% orang, 70% nih mahasiswa yang udah lulus, fresh graduate atau yang udah lulus lah. Ini orang yang udah kerja bahkan 70% nggak sesuai sama bidang kerjaan dan kuliahnya. Ya itu benar. Jadi gue nggak ada settingan sama lu. Iya, gue juga nggak tahu. Itu kan cuma, ya sumpah kita nggak ada settingan makanya mungkin ya makanya kata gue kalau misalnya gue salah mungkin bisa diperbaiki sama teman-teman yang nonton nantinya kan. Dan itu real 70/30 kan. Tapi kebanyakan memang ya menurut gue kerjaan itu nggak sesuai jurusan. Kebanyakan, nggak tahu ya. Cuman yang gue lihat teman-teman kan pasti kayak. Nah ini salahnya dari mana nih? Oke lah lu bahas tentang administrasi negara. Jadi kan dari SMA udah dipisahin IPA dan IPS, ada bahasa, ada agama. Dari kelas 10 bahkan sekarang di SMP mereka belum ada penjurusan dong, tapi nggak tahu nih di SMP dikasih tahu apa nggak IPA atau IPS. Terus ketika di SMA tiba-tiba dia masuk jurusan itu dan kita nggak tahu nih. Kita mau langsung
tiba-tiba ngomong nanti banyak yang merespon enggak nih. Tapi menurut lu sebenarnya banyak yang salah jurusan itu kenapa? Banyak yang salah jurusan mungkin kalau dari gua, gitu, ya gua ngomongin gua dong. Kalau ngomongin orang, gua nggak tahu juga. So tau lu gitu kan. Kalau iya benar. Tapi, kan mulai. Enggak. Tapi kalau menurut gua ya, gua dulu itu masuk kuliah ngambil jurusan, gua malah ngelihat peminatnya mana nih. Tapi bener gak sih? Gua nggak tahu lu SBM apa SN? Gua SBM. Kalau SBM beda ya. Gua ngelihat peminatnya mana yang banyak, mana yang dikit. Karena tujuan utamanya itu gue harus masuk kuliah, bukan gue masuk kuliah sesuai dengan yang itu menurut gue. Jadi kayak yang itu mungkin salah satu faktor, bener nggak sih? Menurut gue itu karena gue dari sananya berpikir yang kayak gitu. Gue harus cari mana yang di kuliah ya, bahkan bahkan guru gue dulu ada yang ngomong kayak gini, udah sih gitu, ini omongan guru gue, nggak tahu kalau guru gue nanti nonton, kayaknya nggak tahu ya. Jadi dia ngomong kayak, udah sih nggak usah ngomongin mau jurusan apa, nanti juga kerjanya nggak sesuai, itu guru lo yang ngomong. Lu dari SMA mana? Lu jangan kayak gitu, ntar guru gue nonton. Jadi ini banyak nih, kita kan udah dari. Iya benar. Gue dari SMA Negeri 2 Sidikalang. Aduh, mana tuh lah. Mungkin nanti ada teman-teman kan, kita kan nggak tahu kan, ada dari satu alamat komen di bawah nanti. Ya benar, gue dari SMA Negeri 2 Sidikalang. Itu juga salah satu sekolah terbaik dong. Ya. Di sana tapi ya. Di sana, ya. Nah, itu. Tapi gue mau ngulik selain nih. Lu kan dari Sidikalang, Sumatera Utara. Lu lari ke Lampung istilahnya, ya naik mobil pesawat sih. Nah, lu ke Lampung hijrah, merantau. Sekilas deh tentang kehidupan lu jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua. Ngomongin itu ada rasa sedihnya kali ya. Ngelihat, ya nggak sih, gue ngekos nih. Bahkan sampai sekarang gue masih di sini. Gue udah wisuda dan gue masih di Lampung stay. Kalau ngomongin jauh dari orang tua itu kayak udah apa sih? Ya kebiasaan sekarang malah. Udah jadi kebiasaan, nggak yang kangen mah, enggak. Karena kan sekarang kalau ngomong kangen kita bisa teleponan dong, ya enggak sih? Dulu masih bisa dong, kan dulu udah zaman Android say. Baru-baru. Masih kangen rindu orang tua gitu. Sumpah, kalau gue dulu itu waktu maba gue pulang 2 kali setahun. Maba 2 kali setahun? Setiap semester berarti? Setiap semester 2 kali setahun gue 2 kali setahun gue balik. Makin kesini gue terakhir pulang 2018. Ini 2020 ya? 2020 ya, akhir ini udah? Iya sumpah, kemarin lebaran gak pulang karena pandemi ya. Jadi gue gak pulang, takut bawa virus juga, jadi mending di sini. Tapi itu nggak jadi kayak kangen banget, nggak yang sedih-sedih banget gitu. Mungkin karena udah kebiasaan, walaupun kangen ya. Ya kayak gitu. Rasanya gimana sih? Nanti yang lain juga pada ngerasain deh. Jadi sekarang udah mandiri nih di sini ya? Alhamdulillah, ya bisa dibilang begitu. Dari jadi singer. Kalau singernya lu nyanyi di mana nih sekarang? Gua nyanyi di weddingan, di wedding reguleran. Kalau reguleran itu biasanya kayak nyanyi di kafe, tempat rumah makan gitu. Jadi kita bayar ya resto gitu. Wedding, resto. Event pemerintah juga aku ikut. Iya. Hotel, so pasti dong, itu yang paling besar soalnya. Oke, lu mau nyanyi nggak sekarang? Oke, nah kalau pesen lu nih, gue minta pesen lu tentang tadi yang jauh banyak banget tadi udah kita obrolin, baik tentang jurusan, tentang yang segala macamnya. Pesen lu buat adik-adik yang lagi nonton apa? Pesen buat SN atau masuk kuliah? Pesan buat dia untuk yang mau masuk kuliah atau di administrasi negara. Mau di administrasi negara. Gue mau ngasih pesan agak lucu sih. Apa nih? Ya apapun itu ya, untuk masuk kuliah itu ya nggak gampang ya. Bener nggak sih? Kita harus belajar, pasti kita harus belajar. Kita harus punya strategi itu pasti. Nilainya harus apalagi yang untuk SN ya, kalau ngomongin nilainya harus bagaimana kayak gitu, kita harus bisa melihat strategi itu, jurusan yang sesuai dengan fashion kita itu juga penting. Jadi ketika lulus gue nggak kaget nih, dan kita juga bisa ngasih tahu ke orang tua, nggak kayak gitu kan, bener nggak? Jadi kayak pas lulus, oh iya akhirnya sesuai dengan
jurusan kita gitu. Menurut gue kayak gitu ya. Yang pasti strategi itu yang paling utama. Dan jangan pantang menyerah dong. Harus belajar selalu. Mantap ya. Administrasi negara. Begitulah aktivitasnya, merantau jauh-jauh ke sini, bukannya di pemerintahan atau di negaraan, tapi jadi penyanyi. Banyak banget lah pengalamannya. Jadi itu teman-teman semua, satu request sudah terkabulkan dari kalian oleh kita. Nanti kalian boleh search lagi di bawah atau tulis lagi di komentar di bawah jurusan apa lagi yang bakal kita bahas. Terserah mau jurusan apapun. Baik itu yang ada di Lampung, di Jakarta, Jawa, apalagi sih, Medan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Donggala, seluruh Indonesia lah pokoknya. Nanti kita bakal review. Kalau kita nggak mungkin ngobrol langsung begini, kita ada virtual nantinya. Oke, stay tune di sini, jangan kemana-mana, kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.